Indonesia resmi memasuki tahap pembangunan fisik 2 unit kapal selam Scorpion Evolve. PT PAL Indonesia bersama perusahaan pertahanan Prancis Naval Group memulai proses first steel cutting pada Juli 2026 dan langkah krusial ini menandai dimulainya pembangunan alutsista bawah laut canggih secara lokal di galangan kapal PT PAL Surabaya. Proses konstruksi fisik ini bahkan dimulai lebih awal dari target semula yang dijadwalkan pada September 2026. Percepatan ini terwujud setelah PT PAL dan Naval Group berhasil menyelesaikan fase kualifikasi section pada akhir tahun sebelumnya, yaitu tahap untuk menguji kesiapan teknis para insinyur lokal. Seluruh proses fabrikasi, perakitan, hingga uji coba operasional akan dilakukan langsung di Indonesia. Untuk memperlancar produksi kapal selam Scorpion Evolve, PT PAL telah mengirimkan puluhan teknisi dan insinyur mereka ke Prancis. Di sana, para tenaga ahli lokal digembleng melalui pelatihan teknis tingkat tinggi di bawah pengawasan langsung Naval Group. Fokus pembelajaran mereka mencakup bidang-bidang krusial seperti pengelasan tingkat lanjut untuk lambung kapal selam yang menggunakan baja HLS, rekayasa struktur, sistem kelistrikan, mekanikal, hingga penjaminan mutu berstandar global. Pelatihan intensif di fasilitas galangan Prancis ini berlangsung selama 3 bulan. Setelah menyelesaikan program tersebut, keahlian baru yang didapatkan langsung diterapkan dalam uji kualifikasi serta pembuatan bagian lambung percontohan atau qualification section di Indonesia. Keberhasilan pelatihan inilah yang menjadi fondasi utama untuk memastikan seluruh sumber daya manusia PT PAL siap melakukan proses manufaktur mandiri secara presisi. Skema transfer teknologi dalam proyek Scorpion Evolve ini dirancang dengan metode asistensi penuh dan pemanfaatan aset produksi domestik secara menyeluruh di Surabaya. Melalui model kemitraan strategi ini, Naval Group tidak sekedar menjual cetak biru, melainkan bertindak sebagai pendamping teknis yang melatih, menguji, dan mensertifikasi seluruh aspek produksi PT PAL. Hasilnya adalah lompatan besar bagi Indonesia karena seluruh tahapan pengerjaan, mulai dari pemotongan baja, fabrikasi, perakitan blok, instalasi mekanikal dan elektrikal, hingga integrasi sistem senjata, dilakukan sepenuhnya di dalam negeri oleh tangan-tangan teknisi Indonesia. Fokus utama teknologi yang ditransfer mencakup pengelasan baja khusus berspesifikasi tinggi atau high yield dan HLS steel, serta rekayasa fabrikasi lambung tekan atau pressure hull. Pressure hull adalah komponen paling kritikal pada kapal selam karena berfungsi menahan tekanan hidrostatis ekstrim di kedalaman laut lepas. Para teknisi PT PAL dilatih secara intensif untuk menguasai teknik pengelasan tanpa cacat atau zero defect, serta metode kendali mutu berstandar internasional demi memastikan keselamatan kapal saat menyelam. Penguasaan teknologi metalurgi tingkat tinggi ini menjadi modal dasar yang wajib dikuasai sebelum Indonesia melangkah ke tahap perakitan sistem internal yang lebih kompleks. Selain sektor manufaktur fisik, transfer teknologi ini juga mencakup integrasi sistem propulsi berbasis baterai lithium ion penuh atau full LEAP, serta sistem manajemen tempur atau combat management system. Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN yang mengadopsi teknologi baterai full LEAP serta sistem propulsi Advanced and Improved Propulsion pada kapal selam produksi lokal. Melalui transfer pengetahuan ini, insinyur PT PAL mempelajari arsitektur kelistrikan tingkat lanjut untuk mengelola daya baterai, manajemen tanda akustik agar kapal tetap senyap, hingga cara mengintegrasikan sensor bawah air, torpedo, dan sistem peluncuran rudal anti kapal ke dalam satu kesatuan sistem kendali tempur digital. Proses first steel cutting ini merupakan pengakuan internasional atas lonjakan kapabilitas industri pertahanan laut Indonesia. Tahap pemotongan baja pertama membuktikan bahwa fasilitas galangan, infrastruktur, dan kompetensi teknis para insinyur lokal telah memenuhi standar ketat global yang ditetapkan oleh perusahaan kelas dunia sekelas Naval Group. Ini sekaligus menandai transformasi PT PAL dari yang sebelumnya hanya melakukan perakitan parsial pada program kapal selam terdahulu menjadi produsen penuh yang menguasai seluruh proses fabrikasi lambung tekan kapal selam canggih dari nol secara mandiri. Target utama proyek strategis ini adalah merampungkan kapal selam pertama pada tahun 2032, disusul unit kedua yang dijadwalkan selesai sekitar tahun 2034.
Keseluruhan proyek dirancang secara presisi, mengingat tingkat risiko pembuatan kapal selam yang sangat tinggi dengan toleransi kesalahan yang nyaris nol. Penyelesaian tepat waktu ini diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang luas, termasuk menyerap lebih dari 2.000 tenaga kerja nasional, serta memperkuat ekosistem rantai pasok industri pertahanan lokal secara berkelanjutan. Kapal selam Scorpion Evolve yang akan diproduksi PT PAL Indonesia memiliki sejumlah keunggulan revolusioner, terutama berkat adopsi teknologi baterai lithium-ion penuh yang menjadikannya salah satu kapal selam diesel elektrik paling modern di dunia. Penggunaan baterai lithium-ion ini memberikan kepadatan energi yang jauh lebih tinggi, sehingga kapal dapat menyelam dan beroperasi di bawah air 2 kali lebih lama dibandingkan kapal selam dengan baterai timbal asam konvensional tanpa harus sering muncul ke permukaan. Teknologi ini juga memungkinkan kapal melaju dengan kecepatan tinggi dalam durasi lebih panjang, memiliki waktu pengisian daya yang sangat cepat, serta menghasilkan tingkat kebisingan yang sangat rendah, sehingga amat sulit dideteksi oleh sonar musuh. Dari segi kemampuan ofensif dan taktis, kapal selam sepanjang 72 meter ini dilengkapi dengan Submarine Tactical Integrated Combat System generasi terbaru yang mampu mengintegrasikan seluruh sensor bawah air dan sistem persenjataan secara real-time. Scorpion Evolve Indonesia dibekali dengan 6 tabung peluncur torpedo berdiameter 533 mm yang mampu meluncurkan berbagai jenis senjata secara simultan. Kemampuan tempurnya mencakup peluncuran torpedo berat F-21, rudal anti kapal permukaan Exocet SM-39, hingga penyebaran ranjau laut untuk misi blokade. Dengan kemampuan menyelam dengan kedalaman lebih dari 300 meter dan otonomi operasional mencapai 78 hari, kapal selam ini dirancang untuk mendominasi pertempuran bawah air modern di perairan dalam maupun dangkal. Momentum ini adalah tonggak sejarah menuju kemandirian alutsista dan penguatan kedaulatan maritim Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Keberhasilan memproduksi kapal selam berteknologi tinggi di dalam negeri tidak hanya mengurangi ketergantungan pada pemasok asing, tetapi juga memberikan efek domino bagi perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja ahli dan pemberdayaan rantai pasok industri lokal. Secara strategis, kemampuan manufaktur ini memperlihatkan kesiapan Indonesia dalam menjaga wilayah lautnya secara mandiri, sekaligus mempercepat realisasi visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.